Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Semoga sahabat-sahabat yang sedang diberi ujian sakit oleh Allah diberi kesembuhan, diberi kesabaran, ketabahan, dan semoga sakitnya menjadi penggugur bagi kesalahan. Bagi sahabat percikan iman yang oleh Allah sedang diberi kesehatan, mari kita berjuang agar menggunakan kesehatan ini untuk menghadirkan ridho Allah dalam hidup kita. Dan siapapun di antara kita yang sedang diuji dengan keterpurukan, percayalah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu kami putar antar manusia. Kita harus optimis, harus husnuzon kepada Allah bahwa yang menimpa diri kita itu bagian dari cinta Allah. Husnuzon itu modal utama bagi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Ini bagi sahabat percikan iman yang sedang diuji dengan keterpurukan, dengan penderitaan. Husnuzonlah kepada Allah, berdoa, berikhtiar, semoga bisa melewati ujian-ujian itu. Setiap hari Senin kita bahas buku yang ada di tangan saya, ya. Ini namanya Tafsir Al-Hikmah, ya. Tafsir Al-Hikmah. Dan kita sekarang sudah masuk ke surat ke-80. Surat Abasa. Abasa itu artinya bermuka masam, ya. Bagaimana ini menjadi nama surat? Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu benar-benar beliau menerima wahyu. Bahwa yang namanya Al-Quran itu bukan buatan beliau, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini secara tidak langsung merekam apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul. Ada bagian di mana pengambilan keputusan beliau itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian menjadi nama surat Abasa. Abasa itu bermuka masam. Nah, kenapa disebut seperti itu? Nah, nanti akan kita lihat bagaimana alur narasi dari ayat ini. Ayat ini, surat ini jelas, ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Sahabat percikan iman, luruskan cara mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah. Banyak yang perlu diluruskan. Ketika ditanya, apa itu surat Makkiyah? Surat yang turun di Mekah. Apa itu Madaniyah? Surat yang turun di Madinah. Nah, ini kurang tepat. Jadi definisi yang saya temukan di dalam kajian-kajian ulumul Quran bukan begitu definisinya. Jadi yang namanya surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Surat Madaniyah yang turun setelah Rasulullah hijrah. Jadi ukurannya itu bukan kota Mekah, kota Madinah. Jadi kalau Nabi sudah hijrah, lalu ada tuh ayat yang turun di Mekah. Nah, itu tidak Makkiyah, Madaniyah gitu. Makanya ada sejumlah buku pelajaran agama di sekolah yang ya perlu diluruskan. Ketika kita mengatakan surat Makkiyah, bukan surat yang turun di Makkah. Surat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Jadi kalau ada ayat yang turun di Mekah,
seperti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Itu kan turunnya di Mekah. Ini disebut Madaniyah karena ayat ini turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, saya perlu sampaikan itu untuk supaya penerjemahan kita ya memberikan pengertian definisi itu sesuai takaran-takaran ilmu, sesuai pakem-pakem ilmu, ya. Ya, jadi surat ini Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Untuk memahami surat ini, saya perlu bercerita dulu, ya, bahwa sahabat-sahabat tercinta, perlu Anda ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari keluarga bangsawan. Jadi Nabi itu bukan dari keluarga abal-abal, dari keluarga bangsawan, suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling disegani, paling dihormati, paling dimuliakan dalam kehidupan Jazirah Arab saat itu. Jadi kalau mendengar Quraisy, wah udah, itu bangsawan gitu. Kenapa? Karena suku Quraisy inilah ya yang dianggap atau diberi kepercayaan untuk menjaga sumber mata air Zam-Zam. Dan yang namanya suku Quraisy itu kan luas sekali, banyak sekali keluarga-keluarga. Nah, nenek moyang Nabi Muhammad adalah yang diberi kepercayaan untuk menjaga sumber air. Karena sahabat tercinta percikan iman, di Jazirah Arab, air itu sangat-sangat mahal. Jadi orang yang bisa mengelola air, dalam hal ini ada di Masjidil Haram, karena air itu, Zam-Zam itu aslinya, itu sebelahan dengan Ka'bah, ya kan gitu. Ya kalau sekarang nggak kelihatan teman-teman sekalian, karena sekarang ini si sumur Zam-Zamnya itu sudah ditutup, ya. Tapi tentu di situ ada alat untuk mengambil air dari Zam-Zam. Ya sumurnya masih ada, tapi oleh kita seringkali terlewati saat kita tawaf, ya. Nah, jadi Anda bayangkan ini 1600-1700 tahun yang lalu. Bahwa di situ ada sebuah bangunan, yaitu Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'an linnas lalladzi bi Bakkah. Bahwa tempat ibadah yang pertama kali dibangun itu oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Dan di sebelah Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam. Dan sumur Zam-Zam itu air yang tidak pernah kering di tengah padang pasir. Air yang tidak pernah kering di tempat yang hujannya cuma setahun 2 kali. Sampai detik ini sahabat-sahabat tercinta, Zam-Zam tidak pernah berhenti. Ya. Yang unik, kalau jamaah yang datang itu sedikit, tidak membuat sumur ini membuat banjir. Tapi begitu datang jamaah haji yang jumlahnya sampai 2,5 juta, air ini tidak pernah habis. Nah sekarang, orang yang datang ke sana kan minim, tapi tidak kemudian jadi banjir kan? Nah itu salah satu kemujizatan. Dan ini terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu keluarga bangsawan. Karena keluarga Nabi lah nenek moyang Nabi. Ya. Kakeknya Nabi, uyutnya Nabi, itu tuh yang diberi kepercayaan untuk menjaga Zam-Zam dan tentu saja yang ada di sekitar itu, yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram. Lalu saudara-saudaraku tercinta, Nabi Muhammad SAW diangkatlah oleh Allah menjadi utusan. Nah, sebenarnya sebelum Nabi diangkat jadi utusan, itu ada sebuah jiwa yang memberontak kepada Nabi. Karena Nabi melihat segala kezoliman itu ada. Ya? Wanita sudah tidak dihargai. Anak-anak perempuan dibunuh. Ya?
mabuk, judi, pokoknya kehidupan sosial itu sangat buruk sekali. Makanya ketika Nabi menjelang usia 40-an, mau masuk 40, beberapa bulan lagi mau masuk 40 tahun, beliau seringkali tafakur, merenung di Gua Hiro. Sahabat percikan iman, kalau Anda pernah datang ke Gua Hiro, coba ya, lihat. Kalau Anda duduk di Gua Hiro, itu seluruh kota Makkah kelihatan. Makanya saya dan jamaah umroh, jamaah haji percikan iman, itu seringkali ada program bagi yang kuat naik ke sana, ke Jabal Nur ya. Bagi yang kuat-kuat, yang kuat lah, bukan karena umur, karena pernah kami ada yang ikut dengan percikan iman umroh, umurnya 67 apa 68. Bapak kiat, bapak makiat, bapak kuat. Karena ternyata beliau itu tiap hari naik gunung. Tuh cina insya Allah lah kiat. Ternyata beliau itu paling duluan sampai di puncak Jabal Nur ya. Nah, bagi teman-teman yang pernah umroh ya, pernah haji dengan percikan iman, mungkin Anda kangen ya bagaimana Anda datang ke Masjidil Haram, kemudian malam-malam kita ke mana? Ke Gua Hiro. Kenapa suka malam? Supaya feel-nya dapet. Jadi kalau pagi nggak kerasa feel-nya, apalagi siang, panas pisan, nggak kerasa. Jadi yang dapet feel-nya itu malam gitu. Makanya saya dan jamaah suka ngambil programnya malam. Nah, Nabi SAW tiap hari beliau ke Gua Hiro tafakur sampai akhirnya beliau diangkat jadi nabi dengan turunnya Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah awal Nabi SAW menerima wahyu, sahabat percikan iman. Nah, selama 3 tahun Nabi menyembunyikan kenabiannya. Jadi beliau berdakwah, tapi dengan cara dengan cara sembunyi-sembunyi gitu loh. Beliau hubungi sahabat-sahabat dekatnya gitu ya. Kemudian beliau ajak orang-orang yang terdekatnya, tentu saja istrinya yang pertama kali mempercayai ajaran Nabi SAW. Kemudian sahabat sobat karibnya yaitu Abu Bakar, terus saja pelan-pelan Nabi berdakwah dari secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya saudara-saudara, kurang lebih 3 tahun setelah Nabi menyampaikan dakwah sembunyi-sembunyi, Nabi mendapat perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Saya bercerita dulu supaya kita mengerti ayat ini gitu, maksud saya, supaya teman-teman sahabat-sahabat percikan iman mengerti kenapa ada surat Abasa bermuka masam gitu. Kenapa? Jadi saya menjelaskan latar belakang sejarahnya dulu yang agak panjang, sebenarnya saya bikin singkat saja. Nah, jadi setelah kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, beri peringatan keluarga terdekatmu secara terang-terangan. Jadi setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi ya, akhirnya turun perintah Allah, kamu harus terang-terangan. Nah, saat itulah Nabi mengumpulkan pamannya, uaknya, bibinya, keponakannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang terpandang. Ingat, Nabi itu dari keluarga bangsawan. Bukan dari keluarga abal-abal, saudara-saudara sekalian. Nabi itu dari keluarga bangsawan. Jadi yang dikumpulkan itu bangsawan-bangsawan Quraisy yang juga masih ada hubungan nasab, ada bibinya lah, ada uaknya lah, ada pamannya gitu. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan itu paman beliau ya gitu. Masih ada kekerabatan gitu ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, dikumpulkanlah. Saat itu Nabi mengatakan, wahai saudara-saudaraku,
sekiranya aku ceritakan bahwa di belakang gunung ini ada sekelompok tentara berkuda yang akan menyerang kita, akuntum musaddiqin, apakah kalian akan mempercayai saya? Gitu. Jadi Nabi bertanya dulu, paman, uwa, bibi, saudara-saudaraku, sesepuh, ya, kalau saya sampaikan berita bahwa di belakang gunung ini ada sekelompok tentara berkuda menyerang kita, akuntum musaddiqin, apakah paman, uwa, bibi, sesepuh semua akan mempercayai saya? Mereka mengatakan, antal aminu minna majarrobna alaika kadhiba. Engkau adalah orang terpercaya di antara, paling terpercaya. Majarrobna alaika kadhiba. Dalam hidup kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak muda dikenal orang yang santun. Jadi sebelum jadi utusan nih, santun, ya, cerdas, dan beliau ini yang paling mereka tahu tidak pernah berdusta. Makanya dipanggilnya juga, digelarinya juga Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang yang paling amanah, orang yang paling terpercaya. Nah, ini gelar yang Nabi terima ketika beliau diangkat jadi utusan. Sudah punya modal kepercayaan dari suku-suku yang ada di sekitar Jazirah Arab. Khususon, terutama dari suku Quraisy yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Termasuk, tentu saja lebih spesifik lagi adalah kakek nenek Uyut dan uwa bibi beliau. Antal aminu minna, engkau orang yang terpercaya di antara kami, gitu, ya. Maka saat itulah Nabi mengumumkan kenabiannya, bahwa beliau utusan Allah, beliau akan menyampaikan ayat-ayat Allah, akan memberikan kabar gembira dan peringatan. Itu yang disampaikan oleh Nabi saat kumpulan keluarga, dan saat itu Nabi diperintah oleh Allah untuk wa anzir ashiratakal aqrabin. Kamu harus menyampaikan secara terang-terangan, beri peringatan keluarga yang terdekat dulu, dalam lingkaran terdekat dulu. Ternyata sahabat percikan iman, setelah Nabi menyampaikan itu, Abu Lahab langsung berdiri. Sebenarnya Abu Lahab itu nama aslinya Abul Hakam, orang yang cerdas. Dia itu cerdas, pengusaha, nah gitu. Berdiri sambil mengacungkan tangannya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atan. Celaka engkau Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kita-kita ini. Nah, maka turun ayat yang tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Yang dimaksud adalah bukan dua tangannya, seluruh tubuhnya. Nah, sahabat percikan iman, ini cikal bakal memulainya dakwah Rasul secara terang-terang, dan mulailah di situ intimidasi demi intimidasi. Mulailah Nabi disakiti secara fisik dan mental. Masih ingat pembahasan kita sebelumnya? Nabi disebut orang gila, berarti kan dibunuh karakternya. Jelas kalau fisik mah, Nabi diludahi, Nabi dilempari kotoran unta, kotoran manusia. Jadi tinja itu pernah dilemparkan ke Nabi. Istrinya Abu Lahab itu kalau ketemu Nabi, diludahi wajah Nabi. Bahkan kemudian dibunuh karakternya bahwa Muhammad itu orang gila. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Sebenarnya sahabat kalian, yaitu teman kalian yang namanya Muhammad itu, yang kalian tahu sejak dia anak-anak, bukanlah orang yang seperti yang kamu tuduhkan. Bukanlah dia orang gila. Nah, sahabat tercinta, saya perlu membuat sebuah gambaran dulu seperti ini supaya kita memahami ayat yang akan kita bahas, yaitu surat Abasa. Jadi saya sudah ceritakan alur sampai akhirnya
terjadi intimidasi demi intimidasi kepada Nabi. Nah, kenapa? Karena memang betul Nabi itu dari kalangan bangsawan, tetapi pengikut Nabi tidak ada dari kalangan bangsawan saat itu. Kalaupun ada 1-2 orang lah, seperti Abu Bakar, ya kan gitu. Umar saat itu belum masuk Islam, sahabat-sahabat sekalian, belum masuk Islam awal-awal itu. Nah, akhirnya ada satu momentum. Jadi Nabi bertemu. Di situ ada bangsawan-bangsawan Quraisy. Salah satunya ada seorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Mughirah. Oh, itu orang yang terpandang. Orang yang banyak followersnya, banyak pengikutnya. Public figure. Udah mah dia bangsawan, dia public figure. Nah, Nabi berkesempatan untuk bertemu dengan Walid bin Mughirah. Ya tentu saja yang namanya bangsawan, di situ ada para pendukungnya. Jadi dalam pikiran Nabi, kalau Walid bin Mughirah ini masuk Islam, maka biasanya yang namanya tokoh pasti ada pengikutnya. Dan beliau berharap dengan ada tokoh ini paling tidak intimidasi terhadap pengikut Nabi agak berkurang gitu. Karena ada tokoh Quraisy juga yang masuk Islam. Itu pikiran Nabi. Jadi sangat logis, sangat strategis berpikir seperti itu. Ya strategis lah berpikir seperti itu kan. Karena Walid bin Mughirah ini seorang bangsawan, banyak pengikutnya. Nah, Nabi berpikir kalau dia masuk Islam, boleh jadi pengikutnya banyak yang masuk Islam. Dan dia juga bisa menjadi tameng, menjadi bemper, ya, supaya pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu diintimidasi oleh orang-orang Quraisy saat itu. Jadi sangat masuk akal, sangat logis, dan ini pertimbangan yang sebenarnya secara strategi dakwah benar kan? Ya benar lah. Ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam di depan bangsawan dengan pengikut-pengikutnya, yaitu dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah atau Walid bin Mughirah. Nah, ketika Nabi berbincang, menjelaskan Islam di depan para bangsawan itu, tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang suka disebut dengan singkat Ummi Maktum. Beliau adalah seorang yang tunanetra dan juga bukan dari kalangan ya orang biasa lah gitu. Tiba-tiba dia datang dalam forum yang sebut sajalah forum para bangsawan itu, gitu. Nah, saat itu Nabi bermuka masam, ya Ummi Maktum kalah datang di saya menyampaikan dakwah di kalangan bangsawan karena begini. Kan biasanya bangsawan pada saat itu, nggak tahu zaman sekarang, ya mereka itu sangat memperhatikan siapa orang yang datang. Jadi pakaiannya, status sosialnya, kan mereka suka punya komunitas-komunitas tertentu ya gitu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jadi begitu Nabi dakwah di depan Walid Al-Mughirah, di depan kalangan, datang Ummi Maktum. Saat itu Nabi tidak melarang, cuma Nabi itu kelihatan gitu, wajahnya itu jadi seperti bad mood gitulah. Mood Nabi itu jadi kurang bagus. Ternyata saudara-saudara sekalian, begitu Nabi menunjukkan hal tadi, turun ayat yang langsung menegur Nabi. Abasa wa tawalla, engkau Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ya. Anja'ahul a'ma,
ketika seorang buta, seorang tunanetra telah datang kepadanya. Jadi ayat ini merekam, saudara-saudara sekalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja tidak salah. Beliau dalam dakwah itu punya strategi. Kita juga kan dalam dakwah itu ada strategi. Bapak Ibu dalam dagang ada strategi, benar nggak sih? Jadi strategi itu bagian dari upaya untuk meraih sukses, ya nggak? Nah, ternyata saudara-saudara sekalian langsung ditegur, abasa wa tawalla. Dia, maksudnya dia itu Nabi Muhammad, bermuka masam. Anja'ahul a'ma. Ketika datang seorang yang buta, seorang yang tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah engkau Muhammad? Barangkali ia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Jadi, walaupun dia itu seorang yang biasa, ya, Ummi Maktum itu seorang yang buta, sementara di situ hadir Walid bin Mughirah dengan para pengikutnya yang dikategorikan bangsawan, tapi boleh jadi Ummi Maktum itu orang yang lebih sungguh-sungguh untuk menerima Islam. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ia ingin mendapatkan pengajaran dan ingin pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya, atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Jadi sahabat tercinta, ya, sebenarnya sekali lagi Nabi itu membuat strategi. Datanglah Ummi Maktum, ada perasaan, aduh, padahal Ummi Maktum nanti atau datangnya ini saya bicara di depan bangsawan nih. Biasanya bangsawan mah suka merasa terhina kalau ada orang biasa itu masuk, ya kan? Gitu. Nah, tapi ternyata sahabat-sahabat tercinta, ini ditegur. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Boleh jadi orang yang datang kepadamu itu lebih ingin betul-betul tulus ingin mensucikan dirinya. Au yadzakaru fatanfa'u dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pelajaran dan mengambil kemanfaatan dari pelajaran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tercinta, ini pelajaran yang berharga untuk kita. Ya, jadi ternyata dalam dakwah itu kita nggak boleh menyepelekan siapapun. Ya tentu saja kita boleh buat strategi, ya. Tentu tidak ada masalah. Seperti Nabi buat strategi, oh ini kalangan bangsawan, maka bicaralah dengan pendekatan seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sahabat tercinta dalam dakwah itu buat strategi, ya memang harus pakai strategi. Contoh sederhana lah. Kita semua sedang membangun masjid peradaban. Itu kan masjid kita bersama, teman-teman. Karena ini masjid ini dibangun dari wakaf sahabat-sahabat tercinta. Ini milik sahabat tercinta semuanya. Saya cuma diberi amanah memanage, mengelola, merencanakan strategi-strategi yang memang jitu dalam dakwah, kan gitu. Ya tentu saja saya dengan tim dibantu oleh teman-teman yang berilmu, yang ikhlas, ya. Kita coba merencanakan banyak hal. Contoh sederhana, kita sudah menyiapkan bagaimana kita jadikan masjid itu, kita konsepnya masjid peradaban. Jadi bukan sekedar masjid untuk ruku dan sujud, tapi satu, menciptakan kader. Nah, kader tuh ada dua. Kader yang sebenarnya sudah ada, tapi perlu dibina. Maka kita buat program training for trainer. Jadi caranya kita sudah membidik nih. Misalnya di Ciamis ada ustadz, ya. Dia sudah jadi ustadz gitu. Sudah jadi narasumber di sana. Di Tasik, di Garut, di Cianjur, atau mungkin di wilayah Bandung, ya. Nah, tapi yang namanya orang kan mungkin ada keterbatasan ilmu. Nah, kita
hadirkan di pembinaan kita. Bisa seminggu gitu. Ya tentu saja beliau dijamin kehidupannya. Ya, apalagi kalau sudah berkeluarga. Jadi sebut sajalah semacam dapat beasiswa begitu untuk seminggu, untuk sebulan. Apa yang kita berikan? Ada ilmu syariat, ada ilmu pendukung. Boleh jadi ilmunya bagus, tapi cara penyampaiannya butuh diperbaiki. Maka diajarkan retorika, diajarkan bagaimana psikologi massa, psikologi komunikasi. Nah, boleh jadi beliau jebolan pesantren. Ilmu usul fiqih, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, udah nggak usah diragukan lagi. Maka beliau ini dapat training dari kita ilmu-ilmu pendukung. Yaitu apa? Ilmu bagaimana dia menjadi pembicara yang bagus. Bagaimana melatih vokal. Ya, karena untuk jadi pembicara yang bagus itu vokalnya kudu jelas. Artikulasinya tuh kudu jelas, kan begitu. Nah, itu sebut sajalah seminggu. Ya tentu beliau tinggal di komplek yang sudah kita siapkan. Makanya program Masjid Arjasari itu bukan hanya sekedar masjid, tapi nanti di sana juga disiapkan untuk tempat tinggal, sebut saja ada yang seminggu, sebut saja ada yang sebulan, itu 100% beasiswa. Ya, jadi kehidupan beliau-beliau ini dijamin selama dalam training itu. Nah, setelah di training sebut saja seminggu atau sebulan tergantung materi yang disampaikannya, beliau pulang lagi. Itu kan lebih bisa diterima oleh masyarakat di sana karena memang beliau sudah jadi narasumber di sana. Tapi perlu ada penyegaran ilmu begitu, ya. Nah, itu kan saya kan ini bicara strategi dakwah, saudara-saudara. Daripada misalnya saya membina orang, lalu saya kirim ke suatu kampung. Belum tentu di kampung itu mau terima. Ini siapa? Pahamnya apa? Ada penolakan. Tapi beda kalau saya ambil tokoh yang ada di daerah itu. Ustadz-ustadz muda yang ada di daerah itu. Kan sudah diterima oleh masyarakat. Itu kan kita tinggal panggil ke Arjasari. Beliau tinggal beberapa waktu di Arjasari. Ya, begitu. Di Komplek Amanah Wakaf Percikan Iman, dibina. Pulang lagi, itu jelas beliau sudah tidak perlu ada adaptasi, wong beliau sudah jadi tokoh di sana. Begitu pulang dari kita, yang ilmu agamanya masih perlu diperbaiki, usul fikihnya, tafsirnya, metodologi hadisnya, nah itu ilmu syar'i. Tapi sekali lagi ada yang jebolan pesantren, udah menguasai kitab kuning, tapi kurang menguasai retorika. Maka kita, jadi semua akan dipelajari. Nah, itu namanya strategi, saudara-saudara. Strategi dakwah membangun peradaban, kan gitu. Karena beliau-beliau ini akan jadi corong-corong kebaikan, kan, akan menjadi keran-keran kebaikan. Kita sebar gitu. Ya. Nah, tapi juga nanti ada strategi di mana yang kita kader itu memang kader yang dari nol gitu, ya. Begitu lulus SD, SMP-nya digojlok oleh kita, digodok oleh kita. Nah, itulah saudara-saudara strategi namanya, ya. Ya tentu saja saya tidak sendirian, saya melibatkan pakar-pakar pada bidangnya. Termasuk ketika pembangunan Masjid Arjasari itu kan kita melibatkan ahli lingkungan. Makanya insya Allah teman-teman bisa lihat masjid kita ini sangat ramah lingkungan. Jadi tidak ada satu tetes air pun bekas wudhu yang dibuang. Semua ditelan lagi oleh bumi. Karena seringkali kita lihat banyak masjid yang begitu besar, ya airnya dibuang saja. Nah, kalau kita semua yang digunakan untuk berwudhu, ya masuk lagi ke bumi gitu. Jadi kita pisahkan mana limbah dan mana bukan limbah, ya. Nah, itu kan berdasarkan pertimbangan ahli-ahli lingkungan, bukan saya. Saya mah tidak punya ilmu itu, ya kan gitu.
nanti air hujan masuk kemana, air bekas wudhu masuk kemana, mana penampungan besar, mana penampungan kecil, mana yang bisa diserap oleh bumi, kan gitu. Insya Allah masjid kita ini salah satu yang paling ramah lingkungan. Terus untuk yang difabel, ya, itu kita sudah siapkan untuk kursi roda, tempat wudhunya, tempat toiletnya. Itu untuk yang kursi roda kita sudah siapkan. Karena banyak masjid yang besar, tapi kan tidak ramah untuk yang difabel. Kami di Masjid Percikan Iman tuh yang difabel sudah kita siapkan. Semuanya kita rencanakan. Itu namanya strategi. Strategi itu harus. Perencanaan itu harus. Ya. Tapi ada saat, walaupun rencana kita bagus, niat kita bagus, mungkin ada kekeliruan. Itu jangankan level kita manusia. Level Nabi saja, Nabi pernah ditegur. Abasa wa tawalla. Nah, jadi dalam hal ini, kita kudu hati-hati. Makanya kan saya suka bilang, di forum ini, Anda bosen juga nggak apa-apa saya ulang-ulangi. Bagi Anda yang berharta, berwakaflah. Ya, dalam pembangunan masjid ini. Bagi Anda yang sedang seret rezeki, angkat kedua tangan Anda, doakanlah. Jadi apa? Anda yang mendoakan itu berwakaf. Ya. Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa. Jadi bagaimana? Tidak ada sebuah peradaban yang dibangun oleh satu orang. Suatu peradaban itu dibangun oleh banyak orang. Ribuan jutaan orang. Nah, saya berharap Masjid Peradaban Percikan Iman ini adalah simbolisasi dari sebuah berdirinya peradaban. Dia tidak oleh satu orang. Tidak ada gitu. Yang namanya Superman, di situ nggak ada. Tidak ada Superwoman di situ. Yang ada adalah super team. Jadi yang kita bangun dalam Masjid Peradaban ini adalah super team. Nah, itu strategi teman-teman sekalian. Tapi boleh jadi strategi yang saya pikirkan, yang saya diskusikan dengan teman-teman, yang saya diskusikan dengan para ahli, ya gitu, yang berkontribusi dengan ilmunya masing-masing. Boleh jadi ada kekeliruan. Ya silakan tegur, ya silakan kasih masukan. Karena boro-boro kita ini, saudara-saudara, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga beliau pernah ada kekeliruan. Hanya beliau ditegurnya oleh Allah. Ya, ini ayat yang sangat berharga bagi kita. Kita sebagai orang tua mungkin sudah berniat baik mendidik anak, tapi boleh jadi ada kekeliruan, saudara-saudara. Ya nggak? Maka kita berlapang hati. Sekiranya anak kita ngasih masukan, ayah teh, nah gitu, anak teh protes, jangan marah. Boro-boro kita ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada kekeliruan. Jadi ketika kita jadi ayah, ketika kita jadi ibu, ketika kita jadi pimpinan, ketika kita jadi guru, ketika kita jadi dosen, berlapang hatilah ketika ada orang yang memberikan masukan. Dengar masukan itu. Karena boro-boro kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditegur oleh Allah karena dianggap ada kekeliruan. Padahal secara akal, yang secara logika, niat beliau bagus. Tapi mungkin ada sesuatu yang dibalik itu yang harus diluruskan. Maka Allah tegur. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kamu tidak perlu bermuka masam. Karena boleh jadi orang yang datang kepadamu itu, dia lebih tulus, dia lebih ikhlas. Aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia datang kepadamu lebih ikhlas mendengarkan nasihat-nasihat darimu. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kepada orang yang merasa dirinya cukup, para pembesar, ya, kamu memberi perhatian. Wa ma 'alaika alla yazzaka. Padahal kamu tidak tercela sekiranya pembesar itu tidak beriman. Nah, dengar teman-teman. Jadi kita jangan merasa tercela, jangan merasa gagal ketika kita berdakwah lalu tidak berhasil. Ya, kenapa? Karena yang namanya ajakan itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ya enggak?
Mungkin kita ngajak teman kita, kita teh malah diledek, dihinakan, dinistakan. Kamu jangan sedih. Jadi Allah mengatakan, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kepada yang merasa cukup, para pembesar yang punya kehormatan, kamu saat itu memberikan perhatian. Ya. Dengan alasan supaya para pembesar itu masuk Islam. Wa ma 'alaika alla yazzaka. Padahal kamu Muhammad tidak tercela. Sekiranya orang-orang yang menjadi target dakwah kamu itu tidak mendengar kamu. Nah, jadi makanya dalam mengajak itu kita jangan merasa, aduh gagal. Lakukan saja. Aduh aku teh merasa capek, merasa lelah ngajak suami. Nggak usah merasa lelah. Lakukan saja. Karena tidak hina kalau kita gagal. Sekiranya benar ya. Sampai suami Anda meninggal, suami Anda nggak soleh-soleh gitu. Hanya untuk diajak sholat aja dia susah, kaburu maut, kaburu meninggal. Nah, kamu nggak usah bersedih. Itu tidak gagal. Ya tidak ada lah yang namanya gagal dalam dakwah. Aduh aku gagal. Nggak ada yang sia-sia. Makanya jangan pernah bosan. Itulah kenapa saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saya tidak akan pernah merasa gagal. Saya tidak akan merasa bosan. Ngajak lagi, ngajak lagi, ngajak lagi. Sampai mungkin Anda sudah muntah dengan omongan saya akan ulangi, saya ulangi. Karena saya mendapatkan informasi dari ayat ini, wa ma 'alaika alla yazzakka. Kalau kamu berdakwah dan kamu tidak berhasil, maka sebenarnya kamu tidak tercela gitu. Yang tercela kalau kita tidak pernah mengajak orang, itu yang tercela. Makanya kan saya suka bilang sama sahabat percikan iman, sederhana saja. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan ayat ini, ya Anda tinggal WA, Anda tinggal share linknya. Teman-teman, ada kajian tafsir loh. Hari Senin jam segini. Ini linknya, ini link YouTube-nya. Anda kirim ke grup WA, WA grup SMP, WA grup SMA, kirim. Ternyata satu orang pun nggak ada yang merespon. Kamu itu tidak tercela. Yang tercela kalau kamu tidak ngajak orang. Nah gitu ya. Kalau misalnya Nabi Nuh pernah sedih karena anaknya yang diajak itu malah memberontak. Ya, gitu. Ya Allah, dia itu dari keluargaku. Maka firman Allah, kalau dia tetap kufur, dia bukan dari keluargamu. Apakah Nabi Nuh tercela karena gagal mengajak anaknya? Tidak tercela. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ini pelajaran berharga ketika kita mengajak kepada kebaikan. Kita boleh punya strategi, kita boleh punya visi, kita boleh punya misi. Bukan boleh, harus. Kita dalam beraktivitas itu, visi, misi, strategi, SDM itu kan harus betul-betul difikirkan dengan bagus ya. Tapi bukan berarti kita pasti sukses. Bukan berarti kita tidak ada cacat. Pasti yang namanya manusia itu ada kurang-kurangnya. Makanya buka hati kita, buka pikiran kita, buka mata kita. Banyak minta pendapat, banyak mendengar dari orang lain. Supaya kita bisa memperbaiki visi, misi, strategi yang sudah kita buat. Ya kan gitu. Ternyata kita ini tidak berhasil. Wa ma 'alaika alla yazzaka. Kamu tidak tercela. Nah, jadi Bapak, Ibu, sahabat, jangan merasa tercela kalau kita dakwah tidak berhasil. Yang tercela kalau kita tidak dakwah. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau saya dakwah tidak berhasil, tidak tercela. Tidak. Wa ma 'alaika alla yazzaka. Allah firmankan kepada Nabi Muhammad, sekiranya kamu tidak berhasil mengajak para pembesar itu, kamu tidak tercela. Nah, gitu. Sekiranya Bapak Ibu mengajak anak, mengajak pasangan hidup, mengajak teman, saudara dalam kebaikan, tidak berhasil, Anda tidak tercela. Tidak, di hadapan Allah tidak. Tetap Anda berpahala. Anda sudah berdakwah, Anda sudah berjihad. Gitu. Dan Anda sudah meninggalkan sebuah tabungan setelah kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat tercinta, 7 ayat sudah kita bahas dari surat Abasa ya. Dan insya Allah hari Senin depan kita akan lanjut ke ayat 8 dan seterusnya. Insya Allah ya. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.